Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabatku semua yang sudah menonton video ini. Harapan dan doa saya, sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, ditambahkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan dan persoalan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapat kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Akan tetapi pada kenyataannya banyak wanita yang tidak sadar ataupun melakukannya dengan sengaja. Perlu diketahui, jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah dosa yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Yang pertama adalah merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi badan, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik lainnya dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain. Terlebih hal tersebut ingin diperlihatkan khususnya kepada pria dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Selanjutnya untuk yang kedua adalah melakukan pernikahan sejenis atau lesbi. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita dan bukan pria, maka wanita tersebut masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Yang ketiga adalah wanita jazariyah. Wanita jazariyah atau wanita yang berperilaku kasar dan sombong merupakan dosa wanita yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri merupakan hal yang harus dihindari. Sebab jika wanita seperti itu merupakan sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Yang keempat adalah mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga.
sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Nabi Muhammad SAW, memberi gambaran jika suami memberi perintah untuk suatu pekerjaan seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan selain melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Ini perumpamaan yang disampaikan Rasulullah. Yang kelima adalah syirik, dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci Allah adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara nyata atau secara terselubung. Syirik terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirik besar dalam beranggapan sesuatu apapun yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syirik kecil yang merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia, baik urusan ibadah dan urusan lainnya. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya sahabatku semua yang belum tekan tombol like, saya mohon tekan tombol like-nya sekarang. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya sahabatku semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Semoga subscribe dan like sahabatku semua menjadi amal sodakoh buat saya. Selanjutnya yang keenam adalah jawazah. Wanita yang jawazah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam riwayatnya mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahmi, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa atau durhaka, lalu mereka durhaka atau berbuat dosa. Hadis riwayat Ahmad. Dosa yang ketujuh adalah banyak bicara dan pembual. Dosa yang sangat identik dengan wanita adalah banyak bicara, sedangkan dosa tersebut adalah dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah sarsarun atau orang yang banyak omong, mutasyaddiqun yang membual dan bicara seenaknya, dan mu'afahidun dan mu'afahikun para sahabat menukar, wahai Rasulullah,
kami telah mengetahui siapa itu Sasarun dan Mutasyaddiqun, tapi Mutafahikun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang sombong atau angkuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Dosa yang kedelapan adalah menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan. Bagi mereka yang sudah terikat dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Namun apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam. Selanjutnya, dosa yang kesembilan adalah munafik. Saat ini seringkali kita melihat para wanita yang terlihat berlagak solihah, akan tetapi di balik itu semua merupakan wanita yang kejam, bahkan berlaku kejam pada orang terdekatnya. Yang ke-10 adalah menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut dan cara berpakaian, bahkan hal itu membuat para wanita merasa bangga. Wanita tersebut tidak sadar bahwa dirinya sudah memupuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga membuka aurat. Kemudian dosa yang terakhir yaitu yang ke-11, melakukan suap dan menerima suap. Urusan suap menyuap tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, namun juga oleh wanita, dan laknat yang didapat wanita yang menyuap juga serupa dengan yang menerima suap. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum dan pengadilan. Hadis riwayat Ahmad. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan saya dalam menyampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.